Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mandor bawa kabur upah pekerja, pembangunan rumah penyintas gempa di Kabupaten Cianjur terbengkalai. Seminggu sebelum bulan puasa, harga kebutuhan pangan terus merangkak naik. Di Indramayu, daging sapi menembus harga Rp140.000 per kilogram. Nekat terobos perlintasan kereta, seorang ibu pengendara motor di Kabupaten Karawang nyaris tewas tersambar kereta. Mendekati bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pangan seperti daging sapi, daging ayam hingga telur terus merangkak naik. Kenaikan disebabkan melonjaknya permintaan masyarakat sebagai persiapan menyambut bulan puasa. Semakin mendekati masuknya bulan suci Ramadan, harga berbagai jenis bahan pangan terus mengalami kenaikan. Di Pasar Baru Indramayu misalnya, daging sapi kini dijual Rp140.000 per kilogram. Padahal sebulan lalu harganya masih Rp110 hingga Rp120.000. Menurut pedagang, harga daging naik Rp5 hingga Rp10.000 setiap pekannya. Sejak kapan Pak kenaikan kayak gini Pak? Mulai kemarin. Kemarin. Kenaikannya 10.000 ini Pak? 10.000, 5.000 lah. Oh, bertahap. Bertahap ya sesuai daya beli masyarakat. Lain lagi di Pasar Baru Karawang. Harga daging ayam potong saat ini sudah menembus Rp50.000 per kilogramnya. Mahalnya harga daging ayam membuat omset penjualan pedagang turun sekitar 25%. Harga daging ayam diperkirakan bakal terus naik hingga memasuki awal Ramadan. Bu, harga daging ayam berapa sekilonya, Bu? Sekarang 50 Pak. 50. Sebelumnya berapa? Biasanya 45. Turun. Omset menurun. Kenaikannya kenapa kenaikannya? Ya karena Menjelang bulan puasa aja. ya menjelang bulan puasa aja. Harga beli juga naik. Iya. Cuma sih pernah naik kayak kalau cabai, ya mungkin yang beli kan pernah naik. Tak hanya daging ayam, harga telur di Karawang juga ikut naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya, naik Rp2.000 dibandingkan harga sebelumnya. Naiknya harga telur semata akibat melonjaknya permintaan telur menjelang bulan puasa. Naiknya kenapa sih? Naiknya permintaannya banyak. Permintaan banyak. Rame ya pembelinya. Menjelang bulan puasa. Otomatis Udah berapa lama itu? udah 4 hari. 4 hari. Kalau untuk pasokan gimana? Pasokan aman. Aman. Cuman rada sedikit ya. Kondisi tak jauh berbeda juga dialami pedagang dan konsumen di Pasar Kadipaten Majalengka. Harga telur ayam kini menembus Rp30.000 per kilogram. Dari 2 pekan sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Meski harga naik, omset penjualan pedagang juga ikut naik. Itu berapa persen Bu kenaikannya Bu? Omset ya. Iya. Ya kadang 20%. Naiknya harga telur dirasa memberatkan bagi pembeli. Mereka berharap harga telur kembali stabil. Dengan kenaikan ya, harga. kepingin mas stabil lah. Stabil harga. lagi? Ya, stabil lagi. Itu untuk kebutuhan apa Bu? Beli telur? Jual lagi. Tidak hanya telur, harga daging ayam di Majalengka juga mengalami kenaikan. Kini daging ayam dijual seharga Rp38.000 per kilogram. Biasa sih kalau mau bulan puasa. Harga pasti naik-naik terus. Bukan ayam aja, semua barang pasti naik. Tuh, Pengaruh nggak Bu ke omset ini? pengaruh lah omsetnya jadi sedikit. Kadang-kadang motong 50 ekor kurangi 30, 25, 20 kadang-kadang gitu. Pedagang memprediksi harga bahan pangan masih akan naik hingga memasuki bulan puasa. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, polisi membongkar penyalahgunaan narkoba yang melibatkan puluhan pelajar di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Para pelajar ini mengkonsumsi narkoba ganja jenis sintetis yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Temuan Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi ini sungguh menyedihkan. 38 orang pelajar dari salah satu SMA di wilayah Lembang, Bandung Barat terbukti mengkonsumsi narkoba ganja sintetis dalam sekolah.
Awalnya polisi menangkap 17 orang pelajar di lokasi berbeda dan setelah dilacak ada total 38 orang pelajar kelas 11 dan 12 SMA yang positif mengkonsumsi ganja sintetis sejak sebulan lalu. Mereka mendapatkan barang haram ini dari seorang pengedar yang menjualnya melalui akun media sosial dan kini tengah dicari oleh polisi. Setelah kami lakukan penyelidikan dan penangkapan, kemudian ternyata mereka menjual barang tersebut di lingkungan sekolahnya. Semua siswa aktif dari salah satu sekolah tersebut. Kurang lebih sekitar 38. Karena berstatus sebagai penyalahguna, seluruh pelajar tersebut tidak ditahan. Namun mereka diwajibkan mengikuti rehabilitasi agar sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba. Narkoba ganja sintetis sangat berbahaya karena diracik dari tembakau yang dicampur dengan cairan bahan kimia. Efeknya sangat berbahaya. Penggunanya bisa berhalusinasi, bahkan tidak sadarkan diri, dan bisa merusak ginjal, serta menyebabkan stroke dan serangan jantung yang mematikan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Diduga oleng usai melindas lubang galian, seorang pengemudi ojek daring tewas setelah motornya menghantam trotoar. Peristiwa tersebut terjadi di bahu Jalan Raya KS Tubun, Warung Jambu, Kota Bogor pada Kamis malam pekan lalu. Seorang pengemudi ojek daring atau ojol tewas di atas besi gerobak di bahu Jalan Raya KS Tubun, Warung Jambu, Kota Bogor. Warga di sekitar lokasi bahu-membahu menolong tubuh korban untuk dikeluarkan dari batang besi gerobak. Sebelumnya, pengemudi naas itu diketahui melaju dari Jalan Pajajaran menuju Jalan Soleh Iskandar. Naas, saat melintasi lokasi kejadian, motor korban mendadak oleng dan menabrak trotoar. Ironisnya, korban yang tidak bisa mengendalikan sepeda motornya justru tertancap batang besi gerobak. Tadi saya lagi nabrak, saya mendengar ada suara motor kena lubang di belakang itu, kena lubang galian air ya. Pas kena lubang dia oleng ke kiri, ada trotoar, dia naik langsung nancep ininya. Pas kepalanya, mata tembus ke belakang. Langsung tembus ke belakang. Oh, berarti artinya si pengemudi ini nggak langsung nabrak ini ya, nggak langsung nabrak gerobak itu sempat mental dulu ya. Dia kan ini kan ada trotoar dikit ya. Dia agak lompat ke atas, itu kan posisi besi kan ke atas ya. Jadi dia loncat Ke besi. Polisi yang datang ke lokasi mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Ciawi Bogor untuk diidentifikasi. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani petugas unit Laka Polresta Bogor Kota. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang ibu pengendara motor nyaris terlindas kereta di pintu rel perlintasan Cikampek, Kabupaten Karawang pada Kamis pekan lalu. Sang ibu selamat namun kendaraannya ringsek akibat terlindas kereta. Atem, warga Kebon Buah Cikampek, Kabupaten Karawang nyaris saja kehilangan nyawa. Ia selamat berkat bantuan seorang juru parkir di wilayah perlintasan kereta api Cikampek. Menurut saksi mata, korban memaksa menerobos palang pintu perlintasan kereta api. Saat melintas, ia terjatuh karena licinnya jalan di sekitar perlintasan kereta api. Saat itulah kereta api melintas. Beruntung ia segera diselamatkan oleh seorang juru parkir. Sementara motor korban rusak parah akibat terlindas kereta api. Ada kereta sudah dekat juga. Pintu sudah ditutup. Itu udah tutup. Nah, terus Dia jatuh. sudah dilarang sudah. Sudah dilarang. Jauh pintu udah ditutup ya berarti dilarang ya Pak.